لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babu ma yaquluhu ba'da salatil maghribi. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaquluhu, ia mengucapkannya ba'da salatil maghribi, setelah salat maghrib. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaquluhu, ia mengucapkannya ba'da salatil maghribi, setelah salat maghrib. Qad taqaddama qariban annahu yaqulu aqiba kulli salawatil al-azkaru al-mutaqaddimata wa yusahabbu ay yazida fayaqula ba'da ay yusalliya sunnatal maghribi. Qad taqaddama, telah lalu, tersaji, qariban seraya dekat, qariban seraya dekat, dekat keneh tadi. Annahu, bahwasanya, yaqulu, ia mengucapkan akiba kulli shalawatil, selesai setelah setiap salat, setelah setiap salat. Ya akiba kulli shalawati, setelah setiap salat, al-azkara, zikir-zikir, al-mutaqaddimata, yang telah lalu, yang telah tersaji. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayazida, ia menambah. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayazida, ia menambah. Fayaqula, ia mengucapkan ba'da ayyusalliya, ba'da ayyusalliya, setelahnya ia salat sunnatul maghribi, salat sunat maghrib. Sunnatul maghribi, salat sunat maghrib. Baik, setelahnya kemarin pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bacaan yang dibaca ketika kita mendengar azan maghrib. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmizi dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Rasulullah mengajariku sebuah doa yang aku baca ketika azan maghrib. Doanya, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika du'atika ighfirli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bacaan-bacaan yang dibaca setelahnya selesai sholat maghrib, atau lebih tepatnya setelah mengerjakan sholat sunat ba'diyah maghrib. Jadi dalam pelaksanaan pembacaan zikir ini, boleh setelahnya sholat fardu, setelahnya zikir kita sholat sunat ba'diyah, atau sholat sunat ba'diyah dulu baru kemudian zikir. Nah, yang umum di kita, di masyarakat itu umumnya adalah zikir dulu baru ba'diyah, itu gak masalah. Telah tersaji sebelumnya, bahkan masih dekat, bacaan-bacaan yang dibaca setelah sholat yang 5 waktu itu sudah dibahas sebelumnya, dari mulai istighfar sampai terakhir. Nah, selain itu disunahkan untuk menambah bacaan-bacaannya kalau sholatnya adalah sholat maghrib dan dibacanya adalah selesai sholat sunat maghrib, artinya selesai sholat sunat ba'diyah maghrib. Apa bacaannya? Ma, yaitu hadis rawaina, yang kami meriwayatkan. Ma, yaitu perkara atau hadis rawaina yang kami riwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idzan sorofa, ketika telah selesai, min salatil maghribi, dari salat maghrib. Idzan sorofa, ketika telah selesai, min salatil maghribi, dari salat maghrib. Yadkhulu, lalu beliau masuk. Fayusolli, lalu beliau sholat rakaataini, 2 rakaat. Summa yaqulu, lalu beliau mengucapkan fima, dalam perkara yad'u, beliau berdoa. Dalam doanya beliau mengucapkan ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Apa saja tambahan doa yang disunnahkan dibaca setelahnya pengerjaan sholat sunat ba'diyah maghrib. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah SAW biasanya ketika beliau selesai mengerjakan sholat maghrib, lalu beliau sholat sunnah 2 rakaat, lalu dalam doanya beliau membaca ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Mudahnya babari dama ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulubi, wahai sang pembolak-balik hati, tsabbit, tetapkanlah, qulubana, hati kami, ala dinika, atas agamamu. Warawayna, dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi, dalam kitab At-Tirmizi, an Umarah bin Syabibin, dari Umarah ibni Syabib. Qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, ia mengucapkan man, barang siapa, qala, ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin, 10 kali, ala isril maghribi, selepas salat maghrib. Ala isril maghribi, selepas salat maghrib. Setelah, tapi setelahnya terjauh teing. Ba'asa, maka mengutus Allah Ta'ala lahu, untuknya. Ba'asa, maka mengutus Allah Ta'ala lahu, untuknya, maslahatan, penjaga atau pelindung. Yatakaffalunahu, mereka menjaminnya. Yatakaffalunahu, mereka menjaminnya. Takaful itu ngasih jaminan, memberi jaminan. Minasyaitoni, dari syaitan, jaminan perlindungan dari syaitan. Hatta yusbiha, hingga ia waktu subuh. Hatta yusbiha, hingga ia di waktu subuh. Wa kataba, dan menulis Allahu Allah lahu, untuknya. Wa kataba, dan menuliskan Allahu Allah lahu, untuknya. Biha, dengannya. Dengan apa itu? Dengan sebab yang baca 10 kali itu. Asyra hasanatin, 10 kebaikan. Asyra hasanatin mujibatin, 10 kebaikan. Wa maha, dan melebur Allah anhu, darinya. Wa maha, dan Allah melebur anhu, darinya. Asyra sayiatin mubiqatin, 10 keburukan. Wa kanat, dan adalahu baginya bi'adli asyri riqabin, bi'adli asyri riqabin, sebanding dengan 10 hamba sahaya. Bi'adli atau bi'adli boleh, bi'adli atau bi'adli asyri riqabin, sebanding dengan 10 hamba sahaya mukminatin, yang mukmin. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, la na'rifu, kami tidak kenal, li Umarah bin Syabibin, kepada Umarah bin Syabib, samaan, mendengar, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, kata Imam An-Nawawi, wa qad rawahu, dan telah meriwayatkannya, dan sungguh meriwayatkannya,
An-Nasai, Imam An-Nasai fi kitabihi, dalam kitabnya. Apa nama kitabnya? Amalil Yaumi wal Lailah. Itu salah satu kitab karya Imam An-Nasai. Isinya adalah amalan-amalan zikir atau doa yang dilakukan di malam dan siang hari. Min tariqaini, dari dua jalur. Ahaduhuma, yang pertama, hakaza, demikian. Jalur yang pertama sama seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wasani, dan yang kedua, an Umarota, dari Umaroh. An rajulin, dari seorang laki-laki, minal ansori, dari sahabat Ansor. Qala, berkata Al-Hafizu Abul Qasim, Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu Asakir, hadasani, yang kedua ini, hadasani, yang kedua ini, huwa, yaitu as-sawabu, yang benar, as-sawabu, yang benar. Qultu, aku berkata, qauluhu, ucapan Nabi tadi di dalam hadis, maslahatan, ada lafaz maslahatan ya. Apa itu maslahatan? Bi fathil mimi, patah mimna, ma. Wa iskanisin, sukun sin, mas. Al muhmalah, tanpa titik, mas. Kalau al mu'jamah pakai titik, mash, shin besar, tanpa titik, sin kecil. Wa fathil lami, dan fathah lam, masla. Wabil ha, dan dengan ha al muhmalah, tanpa titik. Kalau pakai titik ya di atas, kho di bawah jim gitu. Wahum, dan mereka al harasu, penjaga atau pelindung. Jadi maslahah itu adalah pelindung gitu ya. Baik, selanjutnya adalah bacaan yang sunnah dibaca, itu adalah yang diriwayatkan dalam kitab Tirmizi dari Umarah bin Syabib. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi apa? Barang siapa yang membaca, apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Kapan? Setelahnya selesai sholat maghrib. Apa faedahnya? Yaitu Allah akan mengutus pelindung yang akan memberi jaminan perlindungan dari syaitan hingga waktu pagi. Lamun dibaca nasabada maghrib 10, orang deh dijaga, dijamin ya, mendapatkan perlindungan ya hingga pagi. Mau diganggu kungarana jin gitu ya. Wah, kungaranan syaitan deh mau diganggu. Lamun orang maca iya 10 kali. Allah bakal nulis 10 kebaikan untuknya, dan Allah melebur 10 keburukan darinya, dan itu sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya yang mukminah. Besar sekali keuntungannya dengan bacaan yang ringan, terbanyak kan 10 kali, tapi keutamanya sangat luar biasa. Kahiji naon tadi? Diberi jaminan perlindungan dari syaitan hingga subuh. Nuka 2, dituliskan 10 kebaikan. Nuka 3, dilebur 10 keburukan. Nuka 4, pahalana sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Babuma, bab menjelaskan perkara yaqra'uhu, ia membacanya, yaqra'uhu, ia membacanya. Fi sholatil witri, dalam sholat witir. Wama, dan perkara yaquluhu, ia mengucapkannya, ba'daha, setelah witir. Wama, dan perkara yaquluhu, ia mengucapkannya, ba'daha, setelah witir. Bab selanjutnya adalah menjelaskan tentang bacaan yang sunnah dibaca di dalam sholat witir dan bacaan yang sunnah dibaca setelahnya sholat witir. Jadi ayat 2 dah, kahiji dina nalika sholat witirna, anu kadua setelah sholat witir. Apa saja bacaan yang disunahkan? Osok witir, harus witir itu ya sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan keur Nabi mau wajib sholat witir. Yang diurang witir itu hanya sunnah, hanya saja sunnahnya sunnah muakkadah, makruh lamun orang ninggalkeun.
minimal sakali, minimal sorakaat saking males-malesna. Iraha waktuna ti setelah sholat isya. Sampai kapan? Sampai datangna waktu subuh. Datang waktu subuh berakhir dah. Ya, witir minimal sorakaat. Paling males. Ya, paling minimalna kesempurnaan adalah 3 rakaat. Ya, lamun rada daekan saeutik 5 rakaat. Tambah deui 7 rakaat. Tambah deui 8 rakaat, maksimal 11. Jadi minimal hiji, maksimal 11. Adalah sunnah. Ya, sunnah witir. As-sunnatu sunnahnya liman bagi orang autaro iya witir bisalah si rakaatin dengan 3 rakaat. Bisalah si rakaatin dengan 3 rakaat ayaqra'a ia membaca fil ula pada rakaat pertama ba'dal fatihati setelah fatihah. Sabbihisma rabbikal a'la surat al-a'la. Wa fi saniyati dan pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi saniyati dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahadun. Wal muawwizataini dan muawwizatain. Surat naon muawwizatain deh? Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas kunaon disebut wal muawwidzatain sabab keduanya diawali dengan permohonan untuk meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbi Qul a'udzu. Dari kata itu disebutlah 2 surat itu sebagai al-muawwizatain. Baik. Kesunahan yang pertama adalah kesunahan surat yang dibaca ketika kita mengerjakan sholat sunnah witir. Tadi kan dikatakan witir itu minimalnya 1, maksimal 11. Ya, minimalnya kesempurnaan adalah 3. Sehingga bagi orang yang sholat witirnya 3 rakaat, sunat di dalam witirnya setelahnya selesai baca Fatihah itu rakaat pertama bacanya surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada dan seterusnya. Rakaat kedua setelahnya Fatihah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga yaitu 3 surat langsung. 1 Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas. Itu lamun 3 rakaat. Kahiji naon tadi? Al-A'la rakaat kedua, Al-Kafirun rakaat katilu, Qul ya Qul hu sareng Qul a'udzu birabbil falaq sareng Qul a'udzu birabbin nas. Tilu teh. Ya, tadi na pelaksanaanna kumaha? Boleh langsung tilu tanpa tasyahud awal. Ya, lamun naik tilu tanpa tasyahud awal. Sebab lamun dengan tasyahud awal nanti menyamai salat maghrib, menyamai salat fardu. Lamun naik tilu langsung silahkan tanpa tasyahud awal. Atau mau dipisah silahkan. Mau dipisah berarti 2 heula salam nemenang tung sarakaat deui. Boleh langsung tilu-tiluna, boleh juga difasol, dipisah. Kumaha cenah lamun poho? Tadi kan sunnah nate rakaat pertama suratna eta, nu kadua eta. Aku malamun poho. Fa inna nasiya lalu jika ia lupa. Fa inna nasiya lalu jika ia lupa sabbaha surat sabbaha surat Al-A'la fil ula pada rakaat pertama. Rakaat kahiji teh santos Fatihah teh malah maca surat anu lain. Sanes maca surat apa tadi? Al-A'la. Ata maka ia mendatangkan biha dengan Al-A'la. Biha dengannya gitu. Ma'a qul ya ayyuhal kafirun beserta qul ya ayyuhal kafirun fisaniyati pada rakaat kedua. Fisaniyati pada rakaat kedua. Kalau misalkan lupa rakaat pertama bukan baca sabbihisma rabbikal a'la, maka kesunahannya tidak gugur itu. Tetap sunah dibaca, hanya saja digabung dengan apa tadi? Surat Al-Kafirun rakaat kedua.
Berarti boleh al-kafirun dulu atau al-a'la dulu. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai akhir, ya. Lalu dilanjut lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Itu lamun hilaf maca surat al-a'la di rakaat pertama, maka dibaca lagi di rakaat kedua digabung dengan surat al-kafirun. Wa kadza, dan demikian pula kumalamun poho al-kafirun di rakaat kedua. Itu sunnahna gitu, demikian gitu, lamun poho teh digantikeun deui, dibaca deui di rakaat selanjutnya. Wa kadza, dan demikian pula inasya, jika ia lupa pisaniyati pada rakaat kedua. Qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun. Ata, maka ia mendatangkan biha dengannya fisalisati pada rakaat ketiga, ma'a qul huwallahu ahad, berserta qul huwallahu ahad wal muawwizatain dan al muawwizatain. Nah, bagaimana kalau yang lupa itu yang rakaat kedua? Tadi kan sunnahna rakaat kedua teh baca surat apa? Al-kafirun. Hilaf malah maca surat anu sanes. Maka sunnahna adalah dibaca na qul ya teh digabung dina rakaat anu ka tilu. Berarti qul ya ayyuhal kafirun selesai, baru qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ingat ya, 3 surat itu teh. Pertama al-a'la, kudu hafal al-a'la. Al-a'la teh banyak apa? Banyak surat-surat salat dalam salat itu yang sunnah baca al-a'la itu. Biasanya saya pakai jeung al-ghasyiyah, al-a'la al-ghasyiyah. Di antaranya adalah salat Jumat. Jumat itu al-a'la al-ghasyiyah. Mun bisaeun, mun henteu nya teu naon. Al-a'la al-ghasyiyah, ya. Termasuk salat Idul Fitri, Idul Adha itu. Idul Fitri itu opsi keduanya adalah al-a'la al-ghasyiyah. Kalau bisa ada surat sebelumnya itu surat Qaf kalau nggak salah. Kalau nggak bisa, opsi kedua adalah al-a'la al-ghasyiyah. Itu kudu dihafal. Al-a'la al-ghasyiyah saya pakai. Rakaat kahiji al-a'la, rakaat kedua al-ghasyiyah. Waraina, dan kami meriwayatkan bi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wan Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i, wa ghairihima, dan selain keduanya, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat yang hafiz Quran, paling banyak hafalan Qurannya. Bahkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab ini adalah imam pertama tarawih 20 rakaat itu. Kan pada masa Umar itu tarawih 20 rakaat berjamaah diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila beliau salam, idza sallama, apabila beliau salam, minal witri, dari witir, qala, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, itu doanya. Wa fi riwayatin Nasa'i, dan dalam riwayat An-Nasa'i, wa Ibnu Sunni, dan Ibnu Sunni, subhanal malikil quddusi salasa marratin, 3 kali. Nah, hadis selanjutnya adalah yang menjelaskan tentang doa yang sunnah dibaca setelahnya salat witir. Mun tadi mas surat anu dibaca di dalam salat witir, selanjutnya adalah bacaan yang sunnah dibaca setelah salat witir. Hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, dan selain keduanya dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, Rasulullah SAW biasanya ketika telah salam dari salat witir, beliau baca subhanal malikil quddus. Babari mah ya, pendek, nyata apal ya. Ayat juga riwayat lain menyebut 3 kali, yaitu dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, subhanal malikil quddus 3 kali. Waraina, dan kami meriwayatkan bi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmizi, dan sunan At-Tirmizi, wan Nasa'i, dan sunan An-Nasa'i,
An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ada, yaqulu, beliau mengucapkan, fi akhir witrihi, di akhir witirnya. Apa yang Rasul baca di akhir witirnya? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzu, aku memohon perlindungan, biridhaka, dengan ridhamu, min sakhatika, dari murkamu, wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika, wa a'udzu bika minka, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu adalah bacaan di akhir witir Rasul. Qala at-Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, hadisun hasan, hadisnya hadis hasan. Itulah ada dua doa, berarti dua doa setelah witir. Pertama, subhana malikil quddus 3 kali, lalu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahu a'lam.